Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Mansyah dari Prodi Teknik Informatika akan mereview atau membandingkan dua laptop dengan harga kisaran 8 juta, budget 8 juta ya. Dan saya akan ini mengobservasi laptop dengan spesifikasi dengan budget 8 juta. Langsung saja saya pilih dua laptop ya. Di sini ada yang pertama adalah Lenovo IdeaPad S145 i5 1035 Gen 4. Yang kedua ada Acer Swift 3 ya, SF314 kali 5 1035 Gen 1. Kita ke pertama dulu ya. Ini kita pilih laptop dengan budget 8 juta ya. Laptop yang kita gunakan ini bisa berguna untuk editing ya, untuk browsing, untuk menyelesaikan tugas, programming juga bisa, bahkan bisa untuk gaming ya, walaupun agak berat ya. Yang pertama ini ada Lenovo IdeaPad S145 i5 1035 Gen 4. layarnya 14 inci HD ya, masih HD. TN nya 2220 Hz anti glare. Prosesornya di sini ada Intel Core i5 ya, generasi 10. Grafik karena di sini ada integrated Intel Iris ya, plus grafik. RAM-nya 8GB DDR4. Storage-nya penyimpanannya di sini SSD ya, 512GB. Di sini ada konektivitas portnya, baterainya 35 watt per jam. Di sini ada penjelasan laptop portable ini menawarkan performa tinggi di kelasnya, dengan prosesor Intel Core i5 generasi 10 Ice Lake yang mampu menangani pekerjaan ringan dan mendengar dengan baik. Performa grafisnya tergolong memadai ya, di kelasnya, sehingga ini layak masuk daftar wishlist kita. Selain itu, laptop ini juga mempunyai penyimpanan yang luas dengan slot yang tersedia. RAM bawahnya juga besar dan bisa ditambah hingga 12 GB jika sewaktu dibutuhkan. Di luar layarnya yang masih SD, Lenovo IdeaPad ini hadir dengan audio berkualitas tinggi dengan speaker ganda Dolby Audio untuk pengalaman multimedia yang seru. Hal yang menarik lainnya dari laptop ini yaitu ada OS Windows sama Microsoft Office ya, Student Edition asli tanpa kita menginstal dari Windowsnya ya, karena itu sangat sulit sekali, mahal lisensi dari Windowsnya. Langsung yang kedua, ini laptop yang kedua yang saya bandingkan yaitu Acer Swift 3 SF314 i5 juga 1035 Gen 1. Spesifikasinya punya layar 18 inci Full HD ya, Acer ThinQ LED LCD ya. Prosesornya juga Intel Core i5. Di sini ada 4 core 8 thread ya. Grafik cardnya di sini Intel UHD graphics. Ada Nvidia GeForce RX 250 ya, 2GB GDDR5. RAM-nya di sini 4GB DDR4 ya. Storage di sini 256 GB SSD. Baterainya di
portnya. Di sini ada satu port untuk USB 2.0, satu port USB 3.1, dan satu port USB 3.1 Type-C HDMI. Keunggulan dari Asus Swift 3 ini tampilannya berkualitas sehingga mampu menawarkan visual yang memuaskan bagi penggunanya. Bagi yang hobi multimedia, ini laptop bisa menjadi pilihan yang bagus di kelas harga baris 8 jutanya. Acer ini juga memiliki desain yang stylish dan profesional. Bodinya tipis dengan bobot sekitar 1,5 kg. Sementara itu, tepian layar yang tipis menambah kesan buat ini laptop yang tenaga. Forma laptop ini pastinya mumpuni ya, dengan prosesor Intel 5 generasi 10 ya, masih rilis tahun kemarin saya rasa. Tapi bawaannya berukuran berliga sehingga tidak terlalu kapasitasnya. Untuk mengoptimalkan performa meski bodinya tipis, laptop ini menggunakan dua tempat penyimpanan. Kita review dari video ya yang ada di YouTube. Kita review yang pertama di sini. Sebenarnya bukan menarik karena IdeaPad S145 itu kita udah pernah review dulu, tapi memang versi yang Celeron ya. Ini kan menarik karena dia menggunakan sebuah Core i5 Ice Lake. Udah pernah juga kita review ya. Tapi Core i5 Ice Lake yang GPU-nya pakai G4. Nah, jadi yang i5 1035 G4 ini adalah Iris yang tipe menengah. Kita mau tahu seberapa performanya, sekaligus kita review juga S145-nya. Oke, jadi ya gini deh, bekerja dari rumah sekarang, jadi syuting juga di rumah ya, agak sedikit beda. Mohon maaf nih kalau cun warnanya segala macam agak sedikit berantakan karena kita akan berubah sedikit ya modelnya. Saya juga kali ini saya nggak pegang laptop apa si Lenovo Cache di situ. Untuk RAM ini menarik banget yang terjadi di Lenovo IdeaPad S145 ini. Ada RAM 4GB onboard, itu udah nempel di boardnya sendiri. Tapi Lenovo sudah nambahin, Lenovo Indonesia sudah nambahin 4GB lagi sodium. Jadi sebetulnya udah penuh ya. Jadi 8GB itu udah 4 keping, udah 2 keping, sorry. Udah 4 plus 4 ya. Jadi 8GB sudah 2 keping. Dan maksimumnya otomatis adalah 4GB yang tersolder ya, plus 8GB lagi katanya. Jadi 4 plus 8. Oke, jadi 12GB maksimum. Oke, nggak ada masalah. Tapi 8GB pun sudah cukup sebetulnya. Dan ini terus terang udah pasti jalan di dual channel, jadi kita nggak punya masalah di situ ya. Oke, untuk storage dia dan masih ada satu slot SATA yang SSD. Oke, untuk storage dia 512GB menggunakan SSD PCIe NVMe dan masih ada satu slot SATA yang kosong. Ya. Kemudian untuk GPU, nah ini GPU atau Integrated Graphics menggunakan Intel Iris Plus Graphics 48 execution unit. Ya, di G4 ini ada 48 execution unit. Ini menarik, nanti kita lihat performanya seperti apa. Bodi si Lenovo IdeaPad S145 ini seperti kita udah tahu ya, ini form factornya clamshell, layar bisa dibuka 180 derajat ya, material polikarbonat, warna granite black. Dimensinya adalah panjang 32,7 cm, lebar 24,1 cm dengan ketebalan 1,99 cm. Ya, ini lumayan tipis memang laptopnya. Bobot laptop ini 1,48 kg, chargernya juga ringan di 213 gram ya. Jadi total yang kita bawa-bawa kalau dengan chargernya adalah sekitar 1,69 gram doang ya. Lumayan oke. Untuk layarnya, laptop ini bukan laptop dengan layar yang terbaik yang pernah kita lihat ya, tapi ya lumayan lah layarnya, 14 inci, HD 1360x768, panelnya ini panel TN memang. Ya, harganya makanya bisa murah banget memang di sini. Ini layar 220 nits dan ini adalah layar anti glare ya, dan ini sudah memiliki dua sided narrow bezel, jadi bezel kanan dan kirinya itu tipis ya, lumayan kekinian sih sebetulnya.
Untuk kameranya terletak di sisi atas, ini adalah kamera 720p 30 fps. Untuk konektornya, di sisi kiri kita lihat ada DC in, ada satu HDMI, ada satu USB 2.0, dan ada USB 3.1 Gen 1. Sementara itu, di sebelah kanan ada satu audio jack combo 3,5 mili dan satu SD card reader. Ya. Konektivitasnya ini menggunakan Intel Wireless AC9462. Ya, otomatis ini sudah mendukung Wi-Fi AC. Ya, 5 GHz sudah bisa, 2,4 sudah pasti. Ini support multi-user MIMO dan Bluetooth 5. Untuk audionya dia menggunakan 2 speaker terletak di bawah mengarah ke pengguna. Kualitas suaranya standar-standar aja, ini nggak hebat-hebat banget dan tidak terlalu kenceng juga. Ya, ini S145, jadi memang serinya memang seri entry walaupun prosesornya kencang ya. Jadi jangan terlalu banyak berharap bahwa audionya akan menggelegar luar biasa. Nggak. Harganya, lihat harganya ya. Oke, untuk keyboard, ini keyboard chiclet khas IdeaPad ya, bentuknya seperti inilah ya, IdeaPad ya. Sebetulnya bahkan ThinkPad pun mirip-mirip seperti ini, tapi sudahlah, ini IdeaPad emang bentuknya chicletnya khas seperti ini. Untuk touchpad, ini posisinya adalah center to keyboard, jadi di tengah enak, tidak ada tombol khusus klik dan kanan atau kiri di sini. Nah, mari kita masuk ke bagian jeroannya lagi nih, balik lagi ke lihat isinya seperti apa ya. Pertama-tama untuk lihat performance kita harus cek dulu performance kontrolnya ya. Performance kontrolnya bisa dikendalikan melalui function plus Q. Ini umum untuk semua laptop Lenovo, Fn plus Q gitu ya. Atau kan juga bisa ngatur lewat software Lenovo Vantage ya. Dan di BIOS tuh juga bisa kalau mau lihat BIOS ada 3 preset di situ ya. Presetnya adalah Intelligent Mode, Performance Mode, sama Cool and Quiet Mode ya. Tentunya untuk lihat performance kita akan coba intelligent sama performance mode dulu untuk kita lihat performance seperti apa ya. Kita jalankan Cinebench R15, kita loop 10 kali, colok ke charger, kita lihat ya. Intelligent mode mengeluarkan skor pertama di 714, lalu turun sedikit ke 645 dan bertahan di 640-an. Ini skoran tinggi untuk sebuah Core i5 ya. Kita baru pertama kali sih sebetulnya main Core i5 yang pakai G4 di kelas harga ini. Ini kencang sebetulnya ya. Ya, kemudian kita lihat di bagian performance. Kalau kita set di performance gimana? Di performance kita lihat bahwa turbonya bisa membuat dia naik sampai 741, lebih tinggi lagi. Walaupun dia sempat drop sebentar ke 617, tapi dia langsung kembali lagi ke kisaran 650 sampai 670. Jadi kita bisa lihat di mode performance kita dapat sedikit performa ekstra. Walaupun dengan mode intelligent pun sebetulnya performanya udah cukup tinggi. Nah, yang menarik dari sebuah laptop Lenovo selama ini kita pengujian, biasanya kita bisa memperoleh performa seperti dicolok ke charger dalam kondisi pakai baterai doang ya. Kita bisa dapatkan ini dengan mode performance dan dengan Windows Power Mode-nya ada di best performance ya. Jadi function Q-nya di performance, lalu Windows Power Mode-nya di best performance ya. Kita bisa dapat kalau kita tes dengan Cinebench R15, kita loop 10 kali, kita dapat skor yang mirip dengan skor performance ya, sekitar 741. Perbandingannya dari Lenovo performanya kita bandingkan dengan yang satunya yaitu SRAM. Yang menarik adalah kali ini datang juga dengan Core i5 ya. Ini adalah Core i5 1135 G7 Tiger Lake, fabrikasi 10 nanometer Superfin, 4 core, 8 thread, TDP-nya bisa 12-28 watt, base frekuensi di 2,4 GHz dengan maksimum turbo frekuensi di 4,2 GHz dan Nah, ini prosesornya Intel Core i5 yang ada di dalam Acer Swift dengan C11 ya. 8 MB Intel Smart Cache. Ini yang menarik. Sebelumnya di generasi ke-10, 8 MB itu untuk Core i7, sekarang untuk Core i5. Oke, kemudian untuk memori yang terpasang RAM-nya adalah 8 GB LPDDR4X 4267 MHz. Kencang. Ini onboard dual channel, sayangnya nggak bisa di-upgrade. Walaupun kenceng banget ini RAM-nya ya. Kemudian untuk SSD dia pakai 512 GB SSD PCIe NVMe dan disediakan satu slot M.2 tambahan untuk nambahin SSD. Jadi bisa ditambah SSD-nya. Untuk integrated graphics atau yang menyatu di prosesor, ini adalah Intel Iris Xe Graphics. GPU architecture-nya adalah Intel XELP architecture ya. Untuk yang satu ini yang dalam Core i5 agak beda dengan yang di Core i7. Kalau di Core i7 ada 96 execution unit,
Core i5 ada 80 execution unit, tapi clocknya mirip, maksimum dynamic frekuensinya di 1,3 GHz ya. Kemudian untuk discrete graphicsnya atau GPU terpisahnya, Intel Iris. Ya begitu kurang lebih videonya. Kenapa saya memilih Intel? Karena Intel itu lebih maju ya daripada prosesor yang lain. Menurut saya memilih Intel ya. Dengan budget 8 juta kita sudah bisa mendapatkan ya semua laptop yang dengan spesifikasi yang mumpuni ya menurut saya. Jadi misalnya ada Lenovo IdeaPad S145 iPad dan juga Acer Swift. Nah, prosesor i5 Galaxy 10 juga. Jadi begitu kesimpulannya. Berdasarkan review tadi, saya lebih memilih menurut saya lebih baik, lebih keren ya, maksudnya lebih oke lah, lebih oke Acer ya menurut saya. Untuk dua laptop ini lebih memilih Acer Swift ini ya, karena spesifikasinya lebih unggul ya daripada yang di atasnya menurut saya. Dengan budget 8 juta ya kita dapat laptop baru dengan spesifikasi yang kita inginkan. Begitu saja